Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Mestik. Saya dari jurusan S1 Farmasi Klinis dan Komunitas. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi efektif. Apa sih komunikasi efektif itu? Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalinnya hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu komunikasi dapat dilihat dengan tercapainya tujuan si pengirim pesan. Tujuan komunikasi efektif adalah memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima pesan, sehingga terciptanya feedback yang baik antara pemberi dan penerima pesan. Dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan. 2. Johnson, Sutton, dan Harris tahun 2001, menurut mereka, komunikasi efektif dapat terjadi melalui atau dengan didukungnya aktivitas role-playing, diskusi, aktivitas kelompok kecil, dan materi-materi pengajaran yang relevan. Hal yang dapat dimengerti di sini bahwa suatu proses komunikasi membutuhkan aktivitas, cara, dan saran lain agar bisa berlangsung menghasilkan hasil yang efektif. 3. Menurut Stephen Covey, komunikasi merupakan keterampilan yang paling penting dalam hidup kita. Kita menghabiskan sebagian besar waktu kita saat kita sadar dan bangun untuk berkomunikasi. Komunikasi kita anggap sebagai hal yang otomatis terjadi begitu saja, sehingga kita tidak memiliki kesadaran untuk komunikasi yang efektif. 4. Menurut Thomas Leeds, ada 5 komponen atau unsur penting dalam komunikasi yang perlu kita perhatikan. 1. Pengirim pesan, sender. 2. Pesan yang dikirim, message. 3. Bagaimana pesan tersebut dikirim, delivery channel atau media. 4. Penerima pesan, receiver. Kelima, umpan balik atau feedback. Proses preseptual komunikasi. Dalam memahami komunikasi, maka kita harus mengetahui apa saja indikator dalam mencapai komunikasi yang efektif. Indikator komunikasi agar efektif ada 4 diantaranya. 1. Pemahaman merupakan suatu kemampuan memahami pesan secara cermat sebagaimana yang disampaikan oleh komunikator. Dalam hal ini, komunikan dikatakan efektif apabila mampu memahami secara tepat, sedang komunikator dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan secara cermat. 2. Kesenangan apabila proses komunikasi itu selain berhasil menyampaikan informasi, juga dapat berlangsung dalam suasana yang menyenangkan kedua belah pihak. 3. Pengaruh pada sikap apabila seorang komunikan setelah menerima pesan kemudian sikapnya berubah sesuai dengan makna pesan itu. Dalam berbagai situasi kita berusaha mempengaruhi sikap orang lain dan berusaha agar orang lain bersikap positif sesuai keinginan kita. 4. Hubungan yang baik bahwa dalam proses komunikasi efektif secara tidak sengaja meningkatkan kadar hubungan interpersonal. Proses komunikasi efektif, suksesnya proses komunikasi sehingga dapat menghasilkan komunikasi yang efektif tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu faktor komunikator maupun dari komunikan. Faktor dipengaruhi antara lain: 1. Pesan yang dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian komunikan. Untuk merancang suatu pesan yang dapat menarik perhatian ini, sebaiknya sebagai komunikator harus mencari tahu dulu karakteristik orang yang akan diberi pesan. Selain itu, komunikator harus mempunyai kemampuan sebagai penyampai pesan yang menarik dan mudah dipahami. 2. Pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan, sehingga sama-sama mengerti pesan yang disampaikan dengan melibatkan beberapa panca indera, misalnya dapat dilihat, didengar, diraba akan lebih mudah dimengerti daripada pesan itu hanya disampaikan secara lisan. 3. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut.
Jadi pesan harus sesuai harapan atau sesuai kebutuhan penerima pesan. 4. Pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan di mana komunikan digerakkan untuk memberikan tanggapan sesuai yang dikehendaki. Komunikasi dapat dikatakan efektif apabila memenuhi 3 hal berikut. 1. Pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami sebagai mana yang dimaksud oleh pengirimnya. 2. Pesan yang disampaikan oleh pengirim dapat disetujui oleh penerima dan tidak dilanjuti dengan perbuatan yang diminati oleh pengirim. 3. Tidak ada hambatan yang berarti untuk melakukan apa yang harus dilakukan untuk menindaklanjut pesan yang dikirim. Prinsip dasar komunikasi efektif. 1. Respect. Respect adalah perasaan positif atau penghormatan diri kepada lawan bicara. Anda menghargai lawan bicara sama halnya menghargai diri sendiri. Prinsip menghormati ini harus selalu Anda pegang dalam berkomunikasi. 2. Empati. Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang tengah dihadapi orang lain. Anda mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, sehingga komunikasi akan terjalin dengan baik sesuai dengan kondisi psikolog lawan bicara Anda. Audible, dapat didengar. Audible mengandung makna pesan yang harus dapat didengarkan dan dapat dimengerti. 4. Clarity. Clarity adalah kejelasan dari pesan yang kita sampaikan. Salah satu penyebab munculnya salah paham antara satu orang dengan yang lain adalah informasi yang tidak jelas yang mereka terima. 5. Humble, rendah hati. Sikap rendah hati Anda. Rendah hati memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara terlebih dahulu dan Anda menjadi pendengar yang baik. Bentuk komunikasi efektif. Komunikasi verbal efektif. A. Berlangsung secara timpal balik. B. Makna pesan ringkas dan jelas. C. Bahasa mudah dipahami. D. Cara menyampaikan mudah diterima. E. Disampaikan secara tulus. F. Mempunyai tujuan yang jelas. G. Memperhatikan norma yang berlaku. H. Disertai dengan humor. Komunikasi nonverbal. Yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi nonverbal adalah A. Penampilan fisik. B. Sikap tubuh dan cara berjalan. C. Ekspresi wajah. D. Sentuhan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi efektif yaitu A. Berkomunikasi pada suasana yang menguntungkan. B. Menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti. C. Pesan yang disampaikan dapat menggugah perhatian atau minat di pihak komunikan. D. Pesan dapat menggugah di pihak komunikan yang dapat menguntungkannya. E. Pesan dapat menumbuhkan suatu penghargaan atau reward di pihak komunikan. Sekian penjelasan dari saya tentang komunikasi efektif. Apabila ada salah kata, mohon dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.